yaitu tentang penelitian dan penulisan sejarah. Penelitian dan penulisan sejarah dari peneliti itu merupakan salah satu, yaitu pekerjaan, ya, salah satu pekerjaan di mana pekerjaan itu yang berhubungan dengan sumber yang jelas, sumber yang nyata, ya. Kemudian yang didapatkan kemudian ditulis dalam sebuah kesimpulan atau cerita. Nah, kesimpulan dan cerita daripada penelitian atau hasil daripada penelitian itu, maka dalam bentuk peristiwa. Tentunya dalam bentuk peristiwa-peristiwa ini mempunyai sumber yang harus otentik, sumber yang jelas, sumber yang nyata. Apa sumber dari penelitian itu adalah jenisnya sumber sejarah. Jadi nanti kita lihat jenis daripada sumber sejarah. Kemudian yang kedua, dilihat dari fakta sejarah. Apa faktanya yang terjadi? Ini dalam sumber sejarah. Jadi sumber sejarah itu benar-benar dibutuhkan dalam seorang peneliti. Tuh. Sumber sejarah ini sangat dibutuhkan sekali. Kemudian penelitian sejarah yang akan digunakan menjadi sebuah tulisan, itu tentunya kalian dalam meneliti itu harus memilih topik atau judul yang kalian teliti. Kira-kira judulnya apa ya yang harus kita teliti? Apa judul ini sangat penting atau tidak? Karena judul menentukan sebuah penelitian yang jelas sebenarnya. Kemudian ada heuristik, kemudian ada verifikasi, kemudian ada interpretasi maupun historiografi. Ini adalah merupakan tahapan-tahapan dalam sebuah penelitian. Tuh. Kita lihat apa sumber atau jenisnya dalam sejarah. Kalau kita bicara sumber itu sudah jelas, sumber itu adalah benda-benda yang dapat digunakan sejarawan dalam rangka meneliti peristiwa sejarah. Tuh. Jadi ini benda yang digunakan, alat yang digunakan dalam sebuah peristiwa sejarah, dalam meneliti. Terus bagi sejarawan, sumber sejarah dianggap sebagai nyawa. Jadi sumber sejarah itu adalah nyawa. Kok bisa dikatakan nyawa? Karena sumber sejarah ini adalah yang nantinya benar-benar, ya, peristiwa itu didasarkan kepada kenyataan, fakta, bukan cerita belaka, bukan dongeng belaka, tetapi ini adalah cerita yang nyata, cerita yang jelas, sebuah peristiwa yang terjadi. Ya, maka bagi sejarawan ini ada salah satunya nyawanya. Kalau tidak ada sumber, ya nggak bisa untuk mengumpulkan sebuah data. Ya, jadi data-data dikumpulkan itu adalah berdasarkan daripada yaitu sumber sejarah. Tuh. Nah, sejarah ada karena apa? Konstruksi. Dari apa konstruksinya? Peristiwa sejarah. Dari awal ada peristiwa sejarah itu adalah konstruksinya dari situ. Nah, kemudian dalam sejarah ini karena ada konstruksi yang dilakukan sejarawan terhadap sumber sejarah, terhadap sumbernya. Sekarang bicara sumber sejarah dibedakan menjadi berapa? Dua jenis. Ada dua jenis sumber sejarah. Yang pertama adalah sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang kedua adalah sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya. Tuh. Kita lihat
Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan bentuknya, itu adalah ada sumber tertulis, kemudian sumber lisan. Kalau sumber tertulis, itu adalah keterangannya tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Jadi ditulis sesuai dengan keterangan, yaitu yang disebut dengan peristiwa sejarah. Seperti apa? Laporan, surat kabar, catatan, harian, autobiografi. Ini adalah bagian dari sumber tertulis. Ya. Maka kalau adanya laporan-laporan, kemudian surat kabar, kemudian catatan-catatan harian atau biografi, bicara tentang pengalaman, bicara tentang kelahiran pribadi dan sebagainya, itu adalah bagian daripada sumber sejarah berdasarkan sumber tertulis. Tuh. Kemudian sumber lisan, apa itu sumber lisan? Sumber lisan itu adalah diinformasikan, disampaikan secara lisan oleh saksi sejarah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa saksi sejarah langsung. Saksi sejarah menghadapi sebuah peristiwa secara langsung. Itu adalah saksi sejarah. Nah, kalau dinamakan sumber lisan ini bisa disebut dengan istilah oral history. Tuh. Nah ini, ada yang dimaksud dengan oral history. Kita lihat, kita besarkan. Ya. Oral history itu apa sebenarnya? Tuh. Nah, kita lihat sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Kalau sumber sejarah berdasarkan bentuknya satu, sumber tertulis. Apa yang dimaksud dengan sumber tertulis tadi? Keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Ini yang tadi diungkapkan. Yang diungkapkan laporan dan sebagainya. Nah, sekarang sumber lisan. Tuh. Sumber lisan ini adalah informasi yang disampaikan secara lisan oleh saksi sejarah. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian metodenya apa? Untuk mendapatkan sumber lisan disebut dengan sejarah lisan atau oral history. Awal sudah saya sampaikan. Kemudian sumber berdasarkan bentuknya. Ada sumber benda. Sumber benda menunjukkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu, dan sumber benda dapat berupa bangunan, fosil maupun patung. Itu yang harus kalian pahami ya, harus kalian pelajari, harus kalian ketahui bahwa sejarah sebenarnya bukan hanya sebuah cerita belaka, bukan hanya orang mendongeng, bukan hanya orang tahu kondisi, mendapatkan istilah sumber dari berbagai macam khayalan kemudian diceritakan, bukan. Dan sejarah itu bukan mimpi, hasil dari mimpi semalam, tidak. Kalau kalian menceritakan hasil dari mimpi semalam, itu bukan sejarah, hanya ilustrasi pemikiran kalian. Tuh. Saya semalam bermimpi ketemu ini. Saya setelah jalan-jalan melalui lautan dan sebagainya, saya terbangun. Itu mimpi namanya. Dongeng beda lagi. Saya akan mendongeng tentang apa? Cerita bahwa di negara kita adalah merupakan negara jin. Banyakan jin-jin yang berkeliaran. Itu kan merupakan cerita dongeng.
Dongeng yang berhubungan dengan mitos. Ada lagi, ada yang disebut dengan legenda. Legenda mana ini? Legenda Maling Kundang, legenda Sang Kuryang, legenda Gunung Tangkuban Perahu, dan seterusnya. Itu adalah sebuah legenda. Itu menceritakan sebuah setengah sejarah sebenarnya. Peristiwa itu bercerita tentang yaitu apa yang terjadi di wilayah itu, tetapi cerita itu hampir menyerupai dengan sejarah. Ini yang perlu kalian pahami ya. Dalam penelitian nanti, meneliti, benar-benar meneliti adalah hal yang nyata, yang jelas, apa yang akan terjadi dan terjadi. Apa yang akan terjadi dan terjadi. Itu satu penelitian. Dan mempunyai bukti yang konkret, bukti yang nyata, bukan abal-abal. Yang selama ini bukti itu adalah orang membuktikan dengan abal-abal. Kadang-kadang orang itu mengatakan kejadian itu tidak sebenarnya. Apa yang terjadi di sana itu dia ceritakan tidak sebenarnya yang mereka ceritakan. Apa yang mereka ceritakan? Yang mereka ceritakan menambah, ditambah-tambahin, sehingga cerita itu tidak orisinil lagi. Cerita itu hanya sebagian dongeng, sebagian menambahkan, sehingga tidak 100% keasliannya. Kadang-kadang hanya 50%, kadang-kadang hanya 30%. Ini keaslian dalam satu peristiwa. Ya. Terus kita lihat sumber visual. Sumber visual ini adalah sumber yang berupa gambar. Tuh. Berupa gambar. Seperti foto, sketsa, ornamen, lukisan. Itu adalah bagian dari sumber yang digunakan oleh sumber visual. Audio visual itu. Seperti itu. Ya. Sehingga tidak mudah kalau kita meneliti, itu tidak gampang segampang apa yang kita pikirkan. Gampang kita meneliti sesuatu, gampang. Tidak seperti itu. Karena butuh satu, sumber bendanya, waktunya, ya, tempatnya. Tuh. Itu yang dilakukan. Dan sebelumnya kita persiapkan apa yang akan diteliti. Apa kebudayaannya, kebudayaan tentang manusia akan teliti. Apa kejadian tentang manusia, itu yang akan teliti. Apa peristiwa tentang alam, ya, dan berbagai macam. Biasanya dalam judul-judul ini adalah menggunakan sebuah hubungan, perbedaan, ya. Tuh. Jadi hubungan perbedaan ini adalah merupakan gambaran bahwa penelitian itu harus mempunyai judul dan konkret yang tertuju pada satu titik. Kamu mau meneliti apa gitu. Maka sebelum itu harus punya judul. Terus sumber yang ketiga adalah sumber audiovisual. Ada sumber visual dan audiovisual. Kalau sumber audiovisual ini adalah berupa suara dan gambar. Misalnya apa? Film, dokumenter sejarah. Biasanya film dokumenter sejarah itu adalah tentang apa? Pemberontakan, perang, ya. Kemudian terjadinya revolusi, ya. Akibat dari pertempuran dan sebagainya. Ini adalah film yang disebut dengan film dokumenter. Kemudian berita mengenai peristiwa bersejarah, informasi-informasi berita. Tetapi berita itu adalah yang mempunyai sumber yang jelas. Tetapi kalau tidak mempunyai sumber yang jelas, tidak mungkin terjadi. Terus
video dokumenter, videonya seperti apa video dokumenternya itu. Ini sebagai bukti bahwa sumber ini benar-benar bisa digunakan untuk data yang konkret dan jelas. Karena apa? Punya sumbernya. Kejadiannya ada di sumber ini. Tuh. Maka kalau kalian sedang melakukan sesuatu, pasti tolong dong foto di video. Untuk apa? Bukti. Ya. Kalau kalian umpamanya pergi ke wilayah daerah, ya, umpamanya ke luar negeri Singapura, kalian akan ngomong, saya habis dari Singapura dong. Mana buktinya? Gak ada. Mana fotonya? Gak ada. Mana videonya? Gak ada. Bohong berarti dong. Tuh. Nah ini satu contoh ya. Tetapi kalau kalian bilang, saya habis dari Singapura dong. Mana buktinya? Nih foto saya dengan patung singa. Hampir persis kayak singa kan? Tuh. Oh iya, 10-11. 11-10 kayak singa. Tuh. Nih, ini video saya, mangap kan? Hampir kayak singa kan? Iya, mangap kayak singa. Giginya tajam-tajam. Ini satu contoh bahwa kalian itu adalah yang namanya mempunyai satu bukti bahwa kalian benar-benar melakukan sebuah perjalanan di sana. Ini contoh dalam sumber yaitu audio visual. Nah, bagaimana sumber sejarah berdasarkan urutan penyampaiannya? Bagaimana klasifikasinya sumber tersebut berdasarkan urutan penyampaiannya? Yang pertama adalah sumber primer. Sumber primer itu adalah satu kesaksian berlangsung para pelaku peristiwa sejarah. Jadi yang menyaksikan itu adalah pelakunya. Yang membuat cerita itu adalah pelakunya. Satu contoh, umpamanya kalian pelaku tentang G30 SPKI, dia melakukan, dia ceritakan, yaitu pelakunya langsung. Ini yang disebut dengan tokoh primer, kesaksian langsung. Saya menyaksikan. Termasuk kalian, walaupun kalian pelaku melihat langsung, itu adalah sebagai pelaku peristiwa. Langsung karena itu. Melihat peristiwa tersebut, jelas. Dan di depan mata. Kejadian-kejadian itu yang terdapat di depan mata harus menggunakan data yang konkret. Maka kalau kalian mengadakan penelitian, tolong dong dokumennya mana? Sebagai tanda bukti, videonya mana? Sebagai tanda bukti. Apa yang digunakan di sana alatnya seperti ini. Apa yang Anda ketemukan di sana tentang penelitian itu? Ini gitu. Ini menghindari satu kebohongan sebenarnya. Menjadikan bahwa penelitian itu akan jelas. Kemudian ada sumber sekunder. Adalah kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Artinya apa? Tidak melibatkan diri, tidak terlibat. Artinya mereka itu tidak pelaku ya tidak. Melakukan tokohnya bukan. Tetapi dia hanya menyaksikan dari seseorang yang tidak terlibat. Artinya mereka itu menyaksikan, mendengar cerita dari orang itu. Orang itu cerita dari tokoh, ya. Orang itu cerita dari tokoh yang memerankan peranan tersebut, ceritakan. Kemudian yang ceritakan ini ceritakan kembali ke orang lain. Tuh. Sehingga kebenarannya adalah tidak bisa sampai 100%. Paling kebenarannya sekitar 60%. Yang 40% itu enggak benar. Karena ceritanya sudah ditambah-tambahin walaupun ada sumber. Tuh. Beda dengan orang yang pertama sebagai tokoh. Yang pertama sebagai tokoh maka akan cerita hampir 100%. Walaupun ada beberapa persen yang tidak konkret.
Ini adalah sumber yang kedua. Sumber yang ketiga adalah sumber yang disebut dengan tersier. Ini sumber tersier lain lagi. Apa sumbernya? Adalah dia mendapatkan data dari buku-buku. Nah, buku-buku itu didapatkan, kemudian dikumpulkan dengan cara teori-teorinya, kemudian dibuatkan catatan kakinya di situ. Ini kita akan lihat kesimpulannya seperti apa nanti yang terjadi. Oke. Nah, ini kalian bisa melakukan, bisa. Asalkan kalian harus punya datanya, sumbernya, judulnya dulu yang kalian buat. Baik, kita lanjut kepada fakta sejarah. Apa fakta sejarah itu sebenarnya? Fakta itu sendiri. Kalau kita lihat berdasarkan sifat nih, bahwa fakta sejarah itu terdiri dari ada fakta keras, fakta lunak, maksudnya fakta lunak, dan inferensi, opini. Jadi ada 4, yaitu fakta sejarah berdasarkan sifatnya. Paham? Oke. Nah, fakta keras ini kebenarannya sudah diterima secara umum. Ini yang perlu kita pahami ya. Jadi fakta keras kebenarannya secara umum, udah secara menyeluruh, luas, sudah diterima. Tahu. Contohnya tahu, bahwa Indonesia sudah merdeka tahun 1945, sejak tahun 1945, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini kan sebuah fakta yang sudah diterima secara umum. Tuh. Kemudian fakta lunak. Kebenarannya masih terbuka untuk diperdebatkan, coba. Jadi kebenarannya setengah-setengah kalau begitu. Ini benar atau enggak ya? Kok masih diperdebatkan? Satu contoh, siapa sih pelakunya G30 SPKI? Benar enggak sih ini? Benar enggak sih tokonya ini? Coba. Jadi itu adalah fakta lunak. Jadi fakta lunak itu adalah kebenarannya belum 100%. Artinya masih diperdebatkan dulu. Siapa satu contoh tadi? Pelaku daripada tokoh pelaku 30 SPKI. Ada yang mengatakan, wah ini jangan-jangan Soekarno. Wah ini jangan-jangan Soeharto. Wah ini jangan-jangan ini. Yang namanya politik kan beda-beda. Pandangannya tidak akan sama. Itu. Kemudian ada referensi ide sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta. Artinya ide itu adalah gagasan. Jadi gagasan itu sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta dan tidak. Kalau fakta yang benar-benar terjadi berarti mempunyai sumber yang jelas. Tapi kalau fakta yang tidak terjadi maka tidak mempunyai sumber yang jelas. Ini jembatan menjembatani ide-ide. Ide siapa ini? Ide siapa ini? Jangan-jangan ide ini bisa terima. Jangan-jangan ide ini nggak bisa diterima. Ini. Kemudian opini, pendapat pribadi yang tidak didasarkan atas pendapat umum. Opini kan pendapat orang belum tentu diterima orang. Kamu berpendapat, saya berpendapat. Belum tentu pendapat saya itu sesuai dengan pendapat yang lain. Pendapat saya itu belum tentu diterima oleh orang lain. Paham? Ya, seperti itulah gambaran-gambaran dalam berdasarkan yaitu penelitian untuk mencari data yang otentik dan data yang konkret untuk memperoleh hasil daripada penelitian. Oke, nanti kalau ada satu pertanyaan silahkan ya, karena memang ini perlu dipertanyakan kalau tidak begitu memahami tentang bukti-bukti daripada
peristiwa sejarah tersebut. Ya, barangkali itu pada saat sekarang ini, nanti akan kita lanjutkan selanjutnya.